e-faktur 2022 berlaku sejak 1 April 2022 dengan tarif 11%. Nah, pada kesempatan kali ini e-faktur yang bisa digunakan untuk simulasi yaitu masih terkait dengan PT Sinchan. Bapak Ibu semua peserta bisa download dari web yang disediakan. Lalu jangan lupa hasil downloadannya itu diekstrak ya dalam bentuk folder dan ini hanya support di komputer yang berbasis Windows. Lalu Bapak Ibu pilih yang di e-text invoice. Di sini ya ada e-text invoice, dipilih saja e-text invoice-nya, diklik. Lalu di sini ada readme-nya, readme-nya ini bisa diklik pula. Nah, ketemu seperti di layar. Readme ini nantinya dipakai ya, dipakai untuk login ya. Loginnya ada username-nya admin A-nya besar ya, adminnya besar, password-nya 123, passphrase-nya juga sama ya seperti yang di layar. Lalu nanti ada pula password Enova yang nanti akan kita gunakan untuk menjalankan sertifikat elektroniknya. Nah, berikutnya kita lihat e-fakturnya tadi. Oh, belum muncul ya. Jika belum muncul, diklik lagi sampai muncul e-text invoice di layar. Nah, bentar, saya ini di layarnya. Nah, ini. Nah, kita sampai munculkan di layar seperti yang tertera di layar laptop atau komputer semuanya, ya semua peserta. Anda klik database lokal. Nama user adalah admin. Besar semua, passwordnya 123. Nah, e-faktur yang kita sajikan ini yang dipakai untuk pelatihan brevet pajak adalah sudah kita settingkan terkait dengan referensi lawan transaksi, terkait pula dengan kita settingkan dengan nomor seri faktur pajaknya ya, nomor seri faktur pajaknya. Yang pertama seperti soal PT Sinchan yang semua peserta download, kita langsung saja memulai. Ada beberapa transaksi baik dari penyerahan keluar daerah pabean atau ekspor, penyerahan dalam negeri, baik dengan faktur pajak maupun digunggung, ada perolehan impor, ada perolehan dalam negeri, di antara impor dan dalam negeri ada yang dibebaskan PPN-nya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini lengkap. Kita langsung saja memulai. Yang pertama adalah faktur pajak, dokumen lain ya, dokumen lain pajak keluaran. Ya, dokumen lain pajak keluaran. Kita klik rekam. Nah, di rekam ini ada penyerahan dengan menggunakan dokumen tertentu atau penyerahan luar negeri ekspor. Penyerahan dengan dokumen tertentu ini tentunya adalah PKP di dalam negeri yang akan melakukan penyerahan dan fakturnya memakai dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Dalam soal PT Sinchan ini, kita langsung ke penyerahan yang luar negeri atau ekspor. Jenis dokumennya normal, keterangannya ada 3, ekspornya apa? Kebetulan di soal adalah ekspornya barang kena pajak berwujud. Kita klik yang ekspor barang kena pajak berwujud. Lawan transaksinya adalah Amsyong Ltd Singapura. Nomor dokumennya adalah PIB strip 005 kali 23. Tanggalnya adalah tanggal sesuai dengan PIB, tanggal 7 April 2022. Ya, 7 April 2022. DPP-nya adalah 2 miliar. PPN-nya karena ekspor adalah 0%.
ya, karena ekspor PPN-nya adalah 0%. Nah, lalu kita klik simpan. Kita klik simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen baru? Kebetulan di soal masih ada dokumen yang berikutnya. Masih terkait dengan penyerahan luar negeri, di sini adalah ekspornya adalah jasa kena pajak. Nomor transaksinya di sini tetap PEB ya, Bapak Ibu. Nama lawan transaksi adalah Jundun Ltd Korea. Nomor dokumennya adalah EJKP 00001. Tanggalnya yaitu tanggal sesuai ekspornya tanggal 10 April 2022. Nah, ketika ini masih angka 9 ya, masa 9, Bapak Ibu klik lagi sampai dengan muncul 04. Lalu DPP-nya adalah 500 juta. 500 juta. Kita simpan, kita pilih no karena sudah selesai ya, sudah selesai. Nah, kita perbesar Bapak Ibu, kita lihat di sini adalah sudah muncul Amsyong sama Jundun, ekspornya adalah ekspor barang kena pajak sama ekspor jasa kena pajak. NPWP-nya tentunya tidak mempunyai karena bukan subjek pajak dalam negeri. Nah, lalu berikutnya kita ke faktur pajak, pajak keluaran. Pada pertemuan sebelumnya ya atau slide sebelumnya tadi kita ke ekspor. Nah, sekarang kita ke faktur pajak dalam negeri. Ya, kita mulai dari transaksi tanggal 10. Nah, transaksi tanggal 10 ini diserahkan pada tanggal 11 saat penagihan ya ke Kementerian Kesehatan. Berarti faktur pajaknya Bapak Ibu rekam di sini, rekam faktur. Di sini ditulis tanggal sesuai penagihan 11 April 2022 kepada pihak pemungut bendaharawan. Nah, di sini masih ada kata bendaharawan karena ini faktur dengan base 2014. Kalau faktur yang baru tentunya 3.2 ini sudah menjadi instansi pemerintah. Kita klik di sini. Nomor seri fakturnya sama seperti nomor soal yang ada di downloadan semuanya ya. Lalu kita lanjutkan. Kita cari F3, F3 lagi, klik ya. Kita cari Kementerian Kesehatan. Kita lanjutkan, rekam barang. Kodenya diabaikan saja, namanya adalah televisi. Ya, TV 29 inci gitu ya. 29 inci. Enter, lanjutkan pengisian. Harga satuannya adalah 8.800.000. 8.800.000 rupiah 10 unit berarti 88 juta. 88 juta ini kalau dikalikan 11% maka 9680. Nah, ini Bapak Ibu semua peserta rubah sendiri ya. Karena defaultnya tetap yang di 10% ya. Kita simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan transaksi baru? No. Nah ya, pastikan di sini 88 juta DPP-nya, PPN-nya adalah 9.680.000 rupiah. Kita simpan. Apakah Anda ingin membuat faktur baru? Yes, ya, ya. Lalu yang kedua, ini yang tanggal 14 April diterima pembayaran penuh dari PT Bintang Angkasa atas penyerahan 10 unit ya seharga per bijinya adalah 8 juta, televisi 21 inci dengan harga jual 80 juta. Berarti ini ke
pihak yang bukan pemungut PPN. Berarti kode fakturnya 01 ya, seperti soal. Tanggalnya adalah tanggal di sini faktur pajak dibuat tanggal 12. Ya, 12 April. Jadi kita merujuk ke saat pembuatan faktur pajak ya. Saat pembuatan faktur pajak mana yang lebih dahulu antara penyerahan dan penerimaan pembayaran. Dalam soal tanggal 14 April penerimaan pembayaran dilakukan ya. Dilakukan tanggal 14 tapi penyerahannya sudah terjadi tanggal 12. Oleh karenanya kita buat faktur pajak tanggal 12 April. Kita lanjutkan. Kita cari lawan transaksinya. PT Bintang Angkasa. Kita lanjutkan. Rekam televisi 29 inci. Ya, televisi 29 inci. Harga satuannya 8 juta. 8 juta, unitnya adalah 10 juga. 10 unit berarti PPN-nya adalah 8.800.000. Kita simpan. No, simpan lagi. Yes. Berikutnya, pegawai yang menjaga outlet tanggal 13 April ini menjual televisi 14 inci kepada Maira Mutiara sesuai dengan KTP-nya dengan NIK nomor sekian yang datang langsung di lokasi tersebut ya. Maira Mutiara ini pemilik toko Maira Tiada Dua. Nah, berarti dimungkinkan dijual kembali. NPWP-nya tidak ada. Nah, dengan berlakunya NIK sama dengan NPWP sejak 1 Januari 2022, tentu di situ membuat faktur tanpa NPWP juga tetap sah sesuai dengan pasal 13 ayat 5 ya, Undang-Undang PPN. Nah, berarti di sini tanggalnya tanggal 13 April ya, 13 April 2022 dibuat faktur pajak, NIK-nya disertakan di sini ya. NIK 34 020 11 5051 5001 ya. Nah, kalau di format yang 3.2 tentu sudah ada kolom NIK. Kita lanjutkan. Nah, NPWP-nya tidak ada, tulis 0. Semua, Bapak Ibu klik nama. Maira Mutiara. Alamatnya sesuai dengan soal. Semua peserta bisa lihat di referensi lawan transaksi. Alamatnya yaitu di Jalan Nin Aja, Blok Charlie C, nomor 10, RT 003, RW 005, Keputren, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kode posnya 55791. Nah, sesuai alamat yang ada di KTP pembeli tersebut ya. Kita lanjutkan. Rekam transaksi. Televisinya adalah televisi 14 inci. Kita lanjutkan pengisian. Nilainya adalah 4.500.000. 4.500.000 ya. Sehingga PPN-nya Bapak Ibu ganti 495.000 ya, 495.000 kita simpan. No, simpan lagi. Yes. Berikutnya tanggal 15 April diserahkan spare part televisi kepada PT Mekar. Nah, PT Mekar ini berada di kawasan berikat. Berarti kita membuat faktur
penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Berarti dengan kode faktur 07 lainnya ya. Kawasan berikat di situ enggak ada, berarti kita pilih lainnya. Faktur pajak tetap ya, bukan faktur pajak pengganti. Tanggalnya adalah tanggal 15 April 2022. Nomor seri pastikan sama dengan nomor seri yang ada di layar dan di soal ya, di soal. Ini NIK-nya masih muncul, kita hapus. Lanjutkan ke PT Baru Mekar. Kita cari PT Baru Mekar. Rekam, namanya adalah spare part televisi. Kita lanjutkan pengisian. Harga satuannya adalah 40 ya. Ini satu paket gitu ya, 40 juta, PPN-nya 4.400.000 gitu ya. Nah, namun demikian PPN ini nanti tidak akan dihitung sebagai PK yang akan dipungut, tetapi pajak keluaran yang dinyatakan tidak dipungut karena berada di kawasan berikat dengan kode faktur 07 ya. Kita simpan. No. Kita simpan lagi. Yes. Berikutnya, diserahkan televisi 100 inci kepada kedubes Cina. Ya, berarti kedubes adalah PPN-nya dibebaskan. Ya, karena BKP-nya adalah BKP tertentu, ya. Yang menerima adalah bukan subjek pajak dalam negeri, yaitu penerima yang berhak dibebaskan. Fakturnya tetap faktur pajak, tanggalnya adalah tanggal 18 April 2022. Kita lanjutkan. NPWP-nya tentu tidak ada. Ya, namanya kedubes. Kita komplit ya, Kedutaan Besar Cina. Alamatnya kita lihat lagi di soal. Alamatnya yaitu di Jalan Sama Aku Blok E nomor 10 RT 003 RW 005 Mangunan Delingo Bantul Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode pos 55783. Ya, 55783. Kita simpan. Tidak ada detail transaksi. Ya, ini direkam dulu detail transaksinya. Televisi 100 inci. Lanjutkan pengisian, harga satuannya 50 ya. 50 juta. PPN-nya 5.500.000 dibebaskan ya, dibebaskan. Kita simpan sekarang. No. Simpan lagi. Yes. Berikutnya, tadi sudah kode faktur 08, kita ke kode faktur 09. Ini terkait dengan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sesuai dengan pasal 16 di Undang-Undang PPN. Nah, penyerahan tanggal 21 April ya, 21 April 2022. Lawan transaksinya adalah PT Recycle Raya. Kita lanjutkan, rekam mesin pabrik. Mesin pabrik nilainya adalah 120 juta. Berarti ini PPN-nya 13.200.000.
100. Kita simpan. Yes. Lalu tanggal 23 April dalam rangka peresmiannya memberikan hadiah undian, berarti penyerahan cuma-cuma. Kode fakturnya 04. Tanggal 23. Tanggal 23 April 2022. Nah, sama kan? 040 sekian-sekian. 07 ya, lanjutkan ke PT Saka. Ke PT Saka. Lanjutkan, rekam lagi, namanya adalah televisi 21 inci. Jadi yang dihadiahkan adalah televisi 21 inci dengan harga jual dikurangi laba kotor, di soal ketemu 6.300.000 rupiah. Sehingga PPN-nya adalah 693. PPN-nya 693.000. Kita simpan, no. Simpan lagi, yes. Oke, nah di situ berarti kita sudah selesai dari faktur 01, 02 sampai dengan 09 kecuali 05. 05 sekarang sudah ada, tapi dalam hal ini tidak ada. 03 sama 02 hampir mirip ya. Nah, di sini pastikan masa pajak adalah bulan 4, tahunnya 2022 dan PPN-nya pastikan 11%. Sebelum diupload, ketika salah diedit di sini ya, diedit di sini. Nah, pastikan sudah benar. Kalau sudah benar, kita shot semua. Kita sebelum upload, kita klik dulu manajemen upload. Muncul ya di layar. Upload, start uploader. Nah, ES XAY6. Passwordnya kalian bisa lihat kembali password di readme. Ya, di readme password Enova ya. Ini kebetulan namanya password Enova. Kita submit. Pastikan uploader berjalan. Nah, untuk apa uploader berjalan? Untuk uploadnya ini biar sukses. Di sini masih ada belum approve. Kita upload, minta persetujuan dari DJP. Ya, yes. Oke. Ada tulisan siap approve. Satunya approval sukses. Ya, satunya sukses, satunya siap approve. Nah, kita klik F5 atau perbarui tampilan, semuanya sukses. Jika ada yang gagal, di sini ada keterangan ya. Gagalnya karena apa? Nanti bisa disampaikan ke kami. Nah, berarti faktur di penyerahan dalam negeri yang menggunakan faktur pajak sudah selesai dilaksanakan. Untuk selanjutnya kita close, kita ke faktur retur. Ya, pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya sampai dengan faktur pajak dalam negeri, sekarang kita ke retur. Retur apa? Retur pajak keluaran. Ya, kita klik faktur, retur pajak keluaran, administrasi nota retur. Kita rekam. Nah, yang diretur apa nih? PT Bintang Angkasa, tanggal 25. Tanggal 25 April, PT Bintang Angkasa, dengan nomor faktur yang diretur 010 000 22 0002 ya. Nanti di sini sudah muncul. Maksimal retur diperkenankan 20 juta. Ya. Nomor dokumen retur kita create sendiri ya. NR sesuai soal ya. 05 garing 4 2022. Apa ini format baku? Tidak ya. Tidak. Tanggal retur 25 April 2022.
DPP yang diretur 20 juta. Oke. PPN yang diretur 2.200.000 rupiah. Oke, di situ kita simpan. Ya, kita simpan. Jadi retur ini nanti ngeluarin pajak keluaran. No. Nah, belum approve? Sudah benar ya? Kita approve. Upload. Yes. Sampai sukses. Ya, approval sukses. Ya, oke. Retur sudah selesai. Ya, nanti terkait yang 30 April nanti di form AB ya. Ini adalah faktur pajak yang digubung. Kita lanjutkan saja sekarang ke dokumen lain terkait dengan impor. Ya. Ini adalah pajak masukan atas perolehan dari luar daerah pabean ya yang akan digunakan di dalam daerah pabean. Dokumen lainnya adalah pajak masukan. Kita klik rekam dokumen ya, ada kan? Rekam dokumen. Apa nih? Tanggal 8 April ini. 8 April adalah dibuat PIP yang telah dibayar PPN-nya. Ya. Dibuat PIP yang telah dibayar PPN-nya. Nah, berarti perolehan impor ya. Atas impor BKP dari luar daerah pabean. Kita klik. Impor BKP ya, kita klik PIP. Nama lawan transaksinya adalah Sony Korporasi Jepang. Nomor PIB kebetulan ada ya nomor PIB-nya 05 kali 52. Tanggal SSP-nya atau PIB-nya ya tanggalnya di 8 juga ya, 8 08 04 2022. Nah, ini belum muncul, sampaikan 4. Nilainya 400 juta. Berarti di sini 44 ya. 44. Baik, kita simpan. Yes. Apa akan membuat dokumen baru? Yes. Berarti kita buat. Dokumen yang berikutnya adalah impor pemanfaatan JKP. Tadi BKP, sekarang JKP. Nama lawan transaksi adalah Daisy. Korporasi Jepang. Nomor NTPN-nya adalah sesuai dengan soal ya, sesuai dengan soalnya. Bisa kalian copy paste dari soal atau ditulis satu-satu ya, ditulis satu-satu. Ini saya coba copy paste bisa enggak ya? Kita lihat. Kita copy paste, nah bisa. Tanggal adalah tanggal 9 April 2022. Nilainya adalah 500 juta. Ya, nilainya adalah 500 juta. Berarti PPN-nya 55 juta ya. Oke, kita simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen baru? Yes. Nah, dokumen berikutnya apa? Dokumen berikutnya adalah dibayar tagihan telepon dari PT Telkom. Berarti ini adalah perolehan dalam negeri. Dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Ya, kita cari PT Telkomnya. Nomor dokumennya T123/4 Romawi 2022. Tanggalnya adalah 19 April 2022, 10 juta. Di sini berarti 1.100.000 ya, 1.100.000. Kurang ya.
kurang nolnya 1.100.000. Kita simpan. Yes. Nah, ada lagi. Tanggal 19 April dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok. Ya, ini adalah dari 1 atau 2 impor perolehan dalam negeri, ini ada pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas dibebaskan. Ini kita klik karena fasilitasnya dibebaskan. Ya. Normal kepada pemungut. Nah, di sini adalah Jai Ltd. Berarti NPWP-nya tentu tidak ada. 0. Kalian enter, ya. Jangan diklik tapi di enter ya setelah 0 di belakang, ya. Setelah 0 di sini ya. Setelah 0 di sini, di enter ke sini, di enter ke sini. Nama laman transaksi adalah Jai Ltd. Jepang. PIB-nya ada enggak nih? PIB-nya ada ya. PIB 006564. Tanggalnya adalah 19 April 2022. Nah, nilainya berapa? 500 juta. PPN-nya 55. Nah, PPN ini nanti akan masuk ke dokumen lain ya di B3 yang tidak dapat dikreditkan. Ya. Kita no ya berarti. Masih ada satu lagi, yes. Nah, yang satu ini adalah aturan terbaru terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang HPP. Dikarenakan tarifnya sudah 11%, maka ini terkait dengan pajak masukan dalam negeri yang dapat dikreditkan, tetapi ini tetap dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. NPWP lapangan transaksi tentunya NPWP-nya adalah PT Sinchan itu sendiri ya. PT Sinchan, NPWP PT Sinchan yaitu 99 ya. 99 tulis PT Sinchan. Terkait dengan apa? Terkait dengan kegiatan membangun sendiri. Kegiatan membangun sendiri yang tidak dilakukan dalam rangka kegiatan usaha. Yang tetap terkait dengan kegiatan perusahaan tersebut, baik produksi, distribusi, maupun pemasarannya. Nah, untuk itu, kegiatan bangun sendiri yang dikenakan PPN sesuai pasal 16C ini, mulai 1 April 2022 dapat dikreditkan. Nomor dokumennya pakai apa? Nomor dokumennya pakai NTPN. Ya, yang dibayar ke bank. Berarti ini NTPN. Tanggalnya tanggal berapa? Di situ tanggal 30 April ya. Tentunya tanggal 30 April. 30 April 2022 ya. Tanggalnya adalah 30 April 2022. Nilainya adalah DPP-nya karena ini pakai besaran tertentu. DPP-nya tetap 1 miliar. PPN-nya adalah kebanyakan ya. Pakai besaran tertentu. Didapat dari tarif pasal 7 ayat 1, 11% dikalikan 20%. Berarti ketemunya 22 juta. Kita simpan. No. Nah, ini sudah masuk ya. 44, 55, 1,1 juta, 55 lagi yang dibebaskan, 22. Nah, apakah ini perlu diupload? Lihat di bawahnya. Kalau nggak perlu di bawahnya ada upload, nggak perlu ya. Nggak perlu. Berarti ini sudah selesai. Kita lanjut sekarang pajak masukan dalam negeri. Pajak masukan dalam negeri. Nah, di sini. Kita rekam. Daftar pajak masukan, kita rekam. Nomor fakturnya adalah, berarti kita sudah tanggal 20 April ya. Nomor faktur tanggal 20 April 010 000 22 20. Nama lawan transaksinya adalah PT Kompak.
PT Kompak. Tanggal fakturnya 20 April 2022. Jumlah DPP-nya 300. PPN-nya 33 juta. Nah, kita simpan. Apakah membuat faktur baru? Yes. Kalau kita masih buat baru ya. Tanggal 21 April membayar 5.550.000 atas servis mobil ya. Ini juga dapat dikreditkan. Nomor fakturnya 010 000 22 28. CV Alitonang. Nah, tanggal fakturnya 21 April. Jumlahnya adalah 5 juta DPP-nya. PPN-nya 550. Kita simpan. No ya, udah habis. Nah, ini perlu approve ya, perlu approve ya. Kita approve, pastikan sudah benar ya 333 5.550. Nah, sudah benar kita upload. Kita udah nggak perlu jalankan manajemen upload ketika masih belum di close ya. Nah, pastikan sampai sukses. Nah, sudah selesai di daftar faktur pajak masukan. Berikutnya kita ke retur. Retur terkait dengan pajak masukan berarti retur pembelian. Nah, di retur pembelian ini kita rekam saja atas apa? Oh, ternyata PT Kompaknya kita balikin. Ya, kita balikin si PT Kompak atas nomor seri faktur 010 000 22 00 20. Nah, apakah yang dibalikin 300 juta? Tidak, ya. Dengan nomor berapa? R01 4 Romawi 2022. Tanggal returnya tanggal 23 April. Ini masih di bulan yang sama kebetulan. Yang dibalikin hanya 20 juta. Berarti PPN-nya 2.200.000. Nah, kita simpan. No. Kita benar ya, 20 juta, 2.200.000 kita upload returnya. Yes. Sampai approval sukses ya, sukses. Baik, dari retur ini sudah selesai. Selanjutnya kita membuat faktur tersebut ya, membuat ISPT atau SPT-nya. Bagaimana menciptakan atau membuat sampai dengan PDF-nya. Nah, sebelum ke sana kita posting dulu. Kita posting tanggal masanya adalah masa 4. Cek jumlah dokumen 10 dan 8 kita posting. Oke, pastikan di sini 10 dan 8 ya. 10 dan 8. Kita posting, selesai. Kita klik SPT, buka SPT, lihat hasil postingan. Kalau nggak muncul, perbarui tampilan. Klik ya, perbarui tampilan. Kita klik, buka untuk diubah. Kita ke SPT, AB. Nah, AB ini untuk apa? AB ini untuk melihat, merekam penyerahan yang di Kunggung. Di Kunggung itu kalau transaksinya ke konsumen akhir. Di soal ada 308, 745, 455 dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan. PPN-nya 33.962.000 seperti soal ya. 308 745 455 33962 ya. Sudah. Bagian 2 ya, ini tadi kan bagian 1. Bagian 2 otomatis, bagian 3 ini ada kompensasi masa sebelumnya.
1.500.000. Ya, kompensasi masa sebelumnya. Kita simpan. Kita simpan. Setelah selesai disimpan, Bapak Ibu, kita lihat di SPT Induk. Nah, di SPT Induk, kita klik di sini. Nah, ini pastikan nilainya 100 juta. Kalau Bapak Ibu nggak 100 juta, berarti keliru ya, semua peserta ya. Kita pilih butir D, PKP selain 9 ayat 4B, dikompensasikan ke masa pajak berikutnya ya. Di soalnya kita lihat dimintakan kompensasi ke masa pajak berikutnya. Kompensasi kepada masa pajak berikutnya. Setelah itu kita ke bagian 3. Bagian 3 ini ada DPP PPN. 1 miliar, PPN-nya 22 juta. Nah, SSP-nya kita klik sesuai dengan soal ya, tanggalnya nanti 30 April. Ini kita pilih kode jenis pajak dan kode jenis setoran. Dibayar kebetulan sesuai soal tanggal 30 April sudah dibayar. MTPN-nya seperti di soal, nilainya adalah 22 juta. Ya, benar ya. Kita simpan. No. Terus, nah udah dua-dua ya. Bagian 5, tulis Jakarta, tanggal paling lambat 31 bulan 5, 2022. 1 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kita simpan. Oke. Nah, setelah disimpan oke, semua peserta meng-create PDF-nya, buka SPT. Di sini ada cetak induk dan lampiran AB. Kita klik, kita save ya, nggak usah di rename ya, di save. Sampai oke ya, klik. Cetak lampiran A1, A2, B1, B2, B3, save. Oke. Nah, setelah itu kita buka di simpanan di mana tadi nyimpennya. Saya kan nyimpennya di My Document. Ya, kita klik My Document-nya. Ya. Lampirannya juga kita klik. Ini saya sharekan sekalian ya. Nah, di sini dokumennya yang semua peserta nanti kirimkan ke grup WA yang kita buat. Pastikan di sini lebih bayar 100 juta. Ya, PPN KMS-nya 22 juta. Ya. Di sini juga ada form AB-nya lengkap, terus form A1, A2. A2 ini cukup komplit ya, fakturnya ada 02, 01, 07, 08, 09, 04. Di sini juga B1 juga ada isiannya, B2 juga ada isiannya, B3 juga ada isiannya. Nah, demikian ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan terkait dengan e-faktur yang terbaru di versi yang lengkap daripada versi sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya.